Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Firdaus, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Nah, peran saya di sekolah ada saya sebagai guru sejarah dan juga pengurus barang. Sebagai guru sejarah, saya memiliki kesempatan untuk membuat kesepakatan belajar di awal. Yang kedua, memberikan bimbingan terkait fungsi instruktif, inspiratif, edukatif, dan rekreatif dari mata pelajaran sejarah. Ini adalah 4 fungsi bagaimana kita belajar sejarah. Yang ketiga, saya dapat menerapkan posisi kontrol dalam proses belajar dan kemajuan belajar sejarah. Biasanya ketika melihat siswa yang mungkin uh, prestasi belajar sejarahnya kurang, itu baru saya menggunakan posisi kontrol. Yang kedua adalah pengurus barang. Saya di sini membantu menjelaskan visi misi sekolah ya, dalam artian membantu menginventarisir barang-barang sekolah atau aset sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Dalam aset sekolah biasanya adalah laptop, komputer ya, yang digunakan untuk kepentingan guru, siswa, dan warga sekolah tentunya. Seperti itu. Ini peran saya di sekolah. Nah, pemahaman materi saya di sini ada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu untuk menuntun ya, supaya kodrat mereka pun dapat tercapai. Kita mendidik atau menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing. Nah, peran kita sebagai guru itu sangat penting karena sebagai penuntun untuk pertumbuhan karakter baik bagi anak atau siswa. Nah, nilai dan peran guru penggerak tadi di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai guru penggerak ada berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Peran kita sebagai guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini hal-hal yang mendasar bagi seorang guru penggerak, itu bagaimana bisa melakukan sesuatu untuk dirinya, murid-muridnya, lingkungannya gitu, dan juga bagaimana berkolaborasi dengan sesama guru lainnya gitu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini kita bisa lihat diagramnya ya, dari berpihak pada murid dengan pusatnya, nanti membuat langkah-langkah atau praktek gitu, atau aktivitas perubahan. Nah, visi guru penggerak tadi menggunakan IA ya, dan inquiry apresiatif yang intinya mengatakan bahwa setiap hal itu, setiap orang punya inti positif yang dapat berikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi selalu ada kontribusi lah sekecil apapun dari orang-orang. Di sini kita bisa menghargai, bisa menggali potensinya. Nah, tahapan dalam IA ini ya ada namanya Bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini semacam kayak tahapan untuk sebuah membuat model perubahan di lingkungan pembelajaran gitu. Dengan kita membuat Bagja tadi, tujuan pembelajaran kita tuh atau mungkin prakarsa perubahan tuh akan lebih mudah disusun. Nah, disiplin positif yang menurut Ki Hajar Dewantara ini saya menggunakan foto-foto kartun untuk memudahkan aja ilustrasinya, bahwa setiap kita itu adalah self disiplin. Ketika kita tidak mampu, maka wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Untuk siswa di sekolah tentunya ada guru sebagai pendisiplinnya. Nah, ini seperti ini. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, dapat membuat orang menggali potensinya menuju pada tujuan yang bermakna, dan nilai kebajikan dan sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai. Nah, seperti ini. Kita punya disiplin, tentunya kita tidak tidur di kelas mungkin, atau tidak tertib seperti itu. Nah, teori kontrol sini ada paradigmanya ya, ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini perbedaan sangat jelas bahwa untuk respon sendiri pun kita hanya berpikir menang atau kalah, sedangkan kontrol itu berpikir menang-menang. Nah, tapi ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol, tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa kritik mampu menguatkan karakter, dan ilusi orang dewasa berhak memaksa. Ini hal yang keliru dari teori kontrol. Nah, seperti ini contohnya gitu. Jadi di sini teori kontrol bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti itu. Hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba. Nah, itu memberikan efek. Kalau konsekuensi dia terencana dan disepakati gitu. Biasanya dia dapat diukur. Kalau restitusi adalah menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan terakhir, penghargaan maupun hukuman sama-sama menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Misalnya ketika orang datang
tepat waktu karena takut dimarahin itu sangat berbeda, sama aja gitu ketika mereka datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh atasan gitu. Tujuan berbeda tapi prinsipnya sama. Mereka menginginkan sesuatu. Seperti itu. Nah, untuk posisi kontrol guru ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Ini kelima hal ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya. Kita bisa lihat contoh yang paling ideal itu adalah manajer. Di sini menanyakan pertanyaan dan akhirnya tujuannya membuat self restitution gitu. Bagaimana restitusi diri, menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki. Kalau untuk monitor dan body itu justru malah membuat body ketergantungan. Monitor itu konsekuensi aja pikirannya. Kalau guilter, pembuat rasa bersalah itu jadi rendah diri, nggak percaya diri orang-orangnya. The Punisher itu justru membuat agresif nanti ngelawan mereka. Ini posisi kontrol seorang guru. Ini perlu kita pahami. Mau jadi apa kita? 5 kebutuhan dasar manusia. Ada ini semua. Kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, kebebasan. Nah ini. Gitu. Bisa lihat ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini biasanya dibuat oleh wali kelas. Beberapa nilai-nilai yang disepakati seluruh siswa di kelas. Misalnya ya tidak mencontek, menghargai sesama, menghormati sesama, seperti itu. Umumnya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Ketika siswa ada yang keliru atau melakukan kesalahan, tanyakan kembali apa keyakinan kelasnya. Segitiga restitusi ya, suatu cara untuk membantu siswa yang ketika melakukan kesalahan, dia dapat memperbaiki kesalahan dan dapat kembali ke lingkungannya dengan lebih kuat lagi. Dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapannya. Jadi seorang guru harus bisa melakukan hal tersebut. Ketika salah ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita validasi tindakan yang salah. Oh, pasti ada alasannya kan kamu seperti itu. Baru kita menanyakan keyakinan kamu mau jadi seperti apa. Gitu. Jadi ini hal positif ya untuk membangun disiplin positif dan restitusi diri. Nah, hal menarik setelah saya mempelajari, pertama, perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri, sesuai dengan peran kita sebagai guru, penuntun. Perubahan baik itu harus selalu dilakukan secara konsisten. Ketiga, kita bagian pengalaman perubahan kita serta pelajari hal-hal baik dari murid, sesama rekan guru, dan lingkungan. Nah, perubahan cara berpikir saya dalam menerapkan budaya positif yang pertama, ya saya terbiasa untuk berpikir terbuka dan positif. Ya, tidak mudah curiga lah gitu. Berusaha untuk tidak mudah menjustifikasi suatu hal. Ketika kita melakukan suatu hal, ya kita pahami dulu situasinya, apa yang sudah terjadi. Langkah sistematis dan terukur untuk menjaga budaya positif yang telah ada. Jadi perlu kita jaga, perlu kita bina hal-hal baik yang sudah ada di diri kita dan lingkungan kita, gitu. Tentunya dengan cara restitusi, segitiga restitusi, teori kontrol, posisi kontrol, disiplin positif. Tugas kita ya wajib menuntun mereka untuk memperkuat nilai kebajikan yang telah mereka terima. Jadi kita membantu menuntun mereka dan memperkuat. Pengalamannya tadi ketika saya mengawas ujian, ada siswa melakukan kecurangan, saya panggil dia ke depan ya, di luar kelas, kita ngobrol sebentar, beberapa menit, kita melakukan segitiga restitusi gitu. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinannya gitu. Ya, di situ saya berusaha tidak emosional, menceritakan pelan-pelan akhirnya supaya dia memahami dan dia menghentikan perbuatan itu, dan dia juga tidak malu, tidak ketahuan oleh teman-temannya juga, seperti itu. Ini pengalaman saya. Jadi bisa saya coba segitiga restitusi dalam menemukan siswa yang mencontek. Perasaan saya bersyukur gitu, ada manfaatnya bagi diri saya dan orang lain tentang hal yang sudah saya pelajari ini. Namun masih banyak juga hal yang perlu saya perbaiki sebagai orang tua dan juga guru gitu. Nah, hal yang sudah baik dan dapat diperbaiki. Di sini saya mau mendengarkan mereka. Saya bisa meluangkan waktu untuk mereka untuk diskusi apa yang mereka rasakan, bagaimana solusi dari mereka, seperti itu. Meskipun saya bukan wali kelas posisinya ya, tapi saya bisa memahami untuk beberapa anak yang memang perlu kita bantu sebagai posisi kontrol. Nah, yang dapat diperbaiki harus saya lebih sabar. Saya harus lebih sabar dan menghadapi kebutuhan mereka dan jeli mengidentifikasi situasi dan kondisi serta kebutuhan mereka juga. Saya harus masih banyak belajar hal ini. Posisi saya sebelum dan sesudah ya ini. Posisi saya pembuat rasa bersalah biasanya
Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu nggak malu sama teman-teman kamu misalnya. Karena perasaan saya waktu itu ya saya pikir itu efektif gitu buat menggugah kesadaran mereka supaya berhenti, supaya mau berubah. Posisi saya sekarang setelah belajar materi ini adalah saya bisa sebagai teman dan pemantau, dalam beberapa momen saya bisa berperan sebagai manajer untuk beberapa kasus ya gitu. Perasaan saya tadi, saya senang bisa pelajari dan menerapkan hal baru yang baik bagi diri saya maupun orang lain. Teori positif, disiplin restitusi itu merupakan hal-hal baru bagi saya gitu. Dan itu saya berharap bisa menerapkan ini ke depannya gitu untuk wujudkan tujuan profil pelajar Pancasila ya. Saya ingin buat pembelajaran berpihak pada murid dan saya guru sebagai penuntun. Ini foto saya waktu itu membuat eh, sampah ya untuk membuat model pembelajaran terhadap anak-anak kelas PS. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.